Oke guys, di video ini saya akan berikan tips ya bagaimana caranya untuk menabung. Tapi sebelum saya berikan tips, saya akan ceritakan dulu mengapa menabung itu penting. Banyak dari kita semua, ya termasuk kalian yang sedang menonton ini, tahu bahwa menabung itu penting. Tapi kita nggak menabung. Ya kenapa? Karena mungkin alasan dibalik kenapa menabung itu penting itu belum cukup kuat. Nah semoga dengan yang saya ceritakan di sini, kalian bisa mulai untuk menabung bagi yang belum menabung ya. Kita semua, ya termasuk kalian yang berkarir ataupun punya bisnis, itu punya waktu yang terbatas. Kita semua pasti masuk di saat dimana kita tua. Ya umur 55, umur 60, di saat dimana kita pensiun. Yang kita inginkan adalah di saat kita pensiun, di saat kita masuk usia tua, kita nggak harus bekerja keras lagi untuk bisa bertahan hidup, memenuhi semua kebutuhan hidup. Yang kita inginkan adalah ada pendapatan pasif yang bisa memenuhi kebutuhan hidup kita dari bulan ke bulan. Banyak orang lupa dengan ini. Yang mereka berpikiran kalau yang dia dapatkan itu adalah selamanya. Ya ini berlaku pada orang yang berkarir ataupun berbisnis. Yang berkarir misalnya gaji per bulan 10 juta. Seakan-akan nih 10 juta selamanya, naik terus. Ya sampai dia tua, nggak ada batasnya. Ya padahal pada saat dia masuk usia tua, umur 55 misalnya, perusahaan belum tentu pakai dia lagi. Dan pada saat dia mencari pekerjaan lagi, belum tentu semudah itu. Karena dia harus bersaing dengan yang muda, energinya lebih besar, kompetensinya sama, mau dengan gaji yang lebih rendah. Dan belum tentu perusahaan lain mau merekrut yang sudah tua. Gitu. Makanya penting untuk menabung supaya nanti di usia tua nggak usah bekerja lagi. Pebisnis juga sama. Ya banyak yang sekarang bisnisnya berjalan dengan baik, ya per bulan bisa narik puluhan juta, seakan-akan ini akan selamanya nih, naik terus sampai tua. Ya kalau misalnya terjadi seperti itu ya bagus. Tapi kan kita nggak tahu ya, bisnis itu naik turun. Dan kalau satu bisnis nggak berhasil, kita mulai bisnis yang baru, itu belum tentu langsung berhasil. Ya banyak ceritanya di luar. Kalian bisa lihat foundernya Victoria's Secret, ya dia bikin Victoria's Secret sebegitu berhasilnya sampai diakuisisi. Ketika bikin bisnis yang baru, itu sampai dia berhutang dan segala macam bisnisnya nggak berhasil. Akhirnya bunuh diri. Nanti kalian bisa Google tuh, founder dari Victoria's Secret. Nah intinya adalah, apapun profesi kalian, ya sebagai orang yang berkarir ataupun berbisnis, kalian harus ingat untuk menabung sedini mungkin. Karena yang kita mau adalah ketika kita sampai di ujung, itu kita bisa bertahan hidup dengan pendapatan pasif. Jadi dari awal sudah ditabung nih untuk 20-30 tahun dari sekarang. Karena kalau kita nyadarnya terlambat, 5 tahun terakhir atau mungkin setahun terakhir baru nyadar, itu akan berat sekali. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang ada biasanya malah menyusahkan anak. Ya, jadi anaknya harus bantu untuk menghidupi orang tuanya. Karena orang tuanya sudah masuk di usia di mana dia sudah susah sekali, energinya udah nggak ada. Belum lagi kalau ada penyakit ya, untuk bisa mendapatkan pendapatan gitu. Karena setiap orang berbeda. Nah, jadi di sini yang ingin saya tekankan adalah menabung itu penting dan harus dilakukan sejak muda. Ya semoga dengan apa yang saya sampaikan di sini, kalian yang belum menabung akan mulai refleksi diri dan menabung dari sekarang. Oke, sekarang terkait dengan tipsnya. Ya, ada 3 tips dari saya terkait dengan cara untuk menabung. Yang pertama itu adalah menabung dulu baru pakai sisanya. Ya, banyak dari kita yang konsep alur uangnya itu adalah ketika ada uang masuk, itu kita pakai uangnya dulu semua. Lalu ada sisa berapa, baru itu kita tabung. Karena yang terjadi adalah kalau seperti ini, itu nggak ada yang tersisa. Malahan habis. Ya karena misalnya sekarang akhir bulan, oke, dapat 5 juta gitu. 5 juta ini dipakai nih, bayar listrik, bayar air, kemudian ada makan setiap hari. Sampai bulan depannya, minggu kedua, dua ketiga, pas mau dapat gaji lagi, baru lihat, oh ada berapa nih bisa ditabung. Sudah habis, malah pakai kartu kredit. Ya karena kalau konsepnya seperti ini, itu seringkali nggak ada yang ditabung, nggak ada yang dialokasiin. Jadi, kalau dari saya, tips yang paling baik adalah ketika ada pendapatan yang masuk, langsung alokasi ke samping. Jadi dari awal sudah siapkan rekening yang terpisah. Kalau bisa di bank yang berbeda. Yang di sini pendapatan masuk, yang di sini adalah yang ditabung untuk masa pensiun. Jadi ketika ada uang yang masuk, langsung dialokasikan ke uang untuk jangka panjang. Nah, berapa besar ini yang harus dialokasikan? Semakin besar, semakin baik. Tapi kalau dari saya, di awal mungkin kalian bisa coba di 10%, bertahap dulu. 10%, 20%, 30%. Jadi ketika ada uang yang masuk, 10% langsung transfer, baru pakai sisanya untuk bertahan hidup. Ya, jadi kalau kalian lakukan seperti ini,
dengan disiplin dalam jangka panjang ya 30 tahun itu pasti akan jauh lebih baik dari sisi dana pensiun yang kalian punya. Ya dibanding kalian seadanya aja gitu. Jadi ini tips yang pertama ya. Tips yang kedua adalah ingat untuk investasi. Ya, jadi uang yang kalian sudah alokasikan itu harus diinvestasikan. Jangan hanya diparkir di bank. Ya karena kalau kalian hanya parkir di bank, itu nilai uangnya turun per tahun, kegerus sama inflasi. Kalau inflasinya 4% ya kegerus 4% setiap tahun. Apa buktinya? Kalian bisa refleksikan di tahun 2010 berapa harga nasi ayam. Ya, kemudian dengan uang yang sama bisa nggak beli nasi ayam yang sama di tahun 2023? Ya pasti berbeda, ya karena naik terus tuh setiap tahun ada inflasinya. Jadi jangan sampai kalian hanya memarkirkan uang kalian di bank karena di sana bunganya kecil banget kalau rekening tabungan apalagi. Kalian harus belajar tentang investasi, harus pastikan uangnya ini bertumbuh. Kalau kalian misalnya punya uang 100 juta ya, kemudian portfolio investasi kalian return-nya adalah 10% per tahun. Dalam 7 tahun uang kalian itu bisa jadi 200 juta. Uangnya bertumbuh gitu ya, tertimbang kalau hanya diparkirin di bank. Kalau parkirin di bank itu uangnya yang sama, itu kekuatan untuk membelinya itu akan berbeda karena kegerus sama inflasi tadi. Gitu ya. Jadi pastikan kalian belajar untuk investasi, pastikan uang yang dialokasikan tadi diinvestasi. Nah, tapi investasi ini juga harus kalian berdasarkan profil resiko kalian. Nah, detail dari bagaimana cara alokasi portfolionya saya akan ceritakan di video yang berbeda nanti dengan detail. Tapi intinya di sini kalian harus ingat bahwa kalian harus investasikan uangnya. Ya jangan hanya diparkirin di bank aja supaya uangnya bisa bertumbuh, tidak kemakan dengan inflasi. Yang ketiga adalah usahakan untuk tidak berhutang, ya terutama untuk hutang-hutang yang sifatnya adalah konsumtif. Misalnya kalian buat beli handphone baru, padahal handphone yang sekarang nggak masalah gitu, kalian kredit untuk beli handphone baru. Usahakan untuk menghindari ini. Kalaupun kalian harus berhutang, misalnya kalian sudah berhutang, ada KPR, atau ada kebutuhan mobil dan kalian ambil kredit, usahakan cicilan dari hutangnya maksimal itu 20-30% dari pendapatan kalian. Jadi kalau pendapatan kalian 10 juta, maksimalnya berarti 2-3 juta untuk cicilannya. Kenapa? Supaya nggak mengganggu arus kas kalian. Karena kalian mau mempraktekkan yang tadi saya sampaikan ya. Uang masuk, langsung ada yang untuk tabungan. Jadi kalau misalnya ada hutang 20%, misalnya uang masuk 10 juta, 2 juta langsung ditabung, 3 jutanya 30% misalnya ini untuk cicilan hutang, sisanya untuk bertahan hidup. Supaya nggak mengganggu ini. Jadi kalian harus batasi supaya cicilan hutangnya itu maksimal di level 20-30%. Kalau misalnya sekarang di atas itu, di level 50%, 60%, usahakan kalian semua uang yang ada itu lunasin dulu hutangnya. Sampai di level 30%. Kemudian usahakan untuk tidak mengambil pinjol. Ini sesuatu hal yang saya selalu ulang-ulang ke orang ya, karena bunga pinjol itu tinggi sekali. Ada orang bilang, oke, saya pinjam 1 juta, balikinnya hanya 100.000 Pak per bulan, itu 10%. Mungkin 100.000 ini angka yang kecil karena pinjamnya 1 juta. 1 tahun itu sudah di atas 100%. Padahal secara rata-rata yang normal itu di level 10-15%. Oke lah, misalnya peer-to-peer lending ada di level 20%. Tapi yang make sense-nya itu nggak sampai 10% per bulan. Jadi kalau bisa hindari pinjol, karena pinjol ini benar-benar membunuh. Apalagi sekarang banyak sekali pinjol, walaupun yang legal ya. Itu ada model-model sanksi, di mana itu berlipat-lipat. Ketika bunga yang sudah tinggi ini nggak dibayar, itu per bulannya ada sanksi yang bikinnya jadi berlipat-lipat. Pinjamnya 1 juta, balikinnya jadi harus sampai puluhan juta. Karena sanksinya itu ditumpuk selama 2 tahun lebih misalnya, 3 tahun lebih. Banyak orang yang sampai mati arus kasnya, itu gara-gara salah ngambil pinjol di awal. Jadi saya tekankan lagi di sini, kalau misalnya kalian bisa gitu, memang kepepet banget, benar-benar kepepet, dan kalian tahu itu bisa dikembalikan, oke nggak apa-apa. Tapi usahakan untuk tidak mengambil pinjol. Oke, jadi itu adalah tips dari saya terkait dengan cara untuk menabung. Yang pertama itu adalah nabung dulu baru pakai sisanya. Ya, jadi ada uang masuk, nabung dulu baru pakai sisanya. Yang kedua itu adalah ingat untuk investasi, jangan hanya diparkirin di bank karena kemakan nanti sama inflasi. Usahakan untuk investasi supaya uangnya bertumbuh. Dan yang ketiga, usahakan untuk tidak berhutang. Kalaupun berhutang, maksimal cicilannya adalah 20-30% supaya nggak ganggu arus kasnya.
Dan kalau misalnya ada opsi untuk pinjol, usahakan untuk tidak mengambil opsi pinjol itu. Thank you untuk teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian merasa bahwa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga share ke teman kalian yang dimana kalian pikir video ini bisa berguna untuk mereka. See you di video selanjutnya ya.